Tuh. Jadi Bapak Ibu bisa lihat contoh-contoh sebetulnya kalau di PTK, bisa lihat contoh di modul kalau ada, atau mungkin di Google gitu. Tapi jangan semuanya diikutin ya, sederhana saja, jangan terlalu banyak ya. Jadi begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Nah, oke, nanti ini contoh-contoh angketnya. Nah, saya kembali ke presentasi saya dulu lagi. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu ya, syarat PTK itu tidak mengganggu PBM, tidak mengganggu proses pembelajaran, tidak menyita banyak waktu, ya, metodologi tetap, ya, metode yang digunakan tetap mengikuti etika proses penelitiannya, bertujuan memperbaikan profesi, ya, masalahnya sederhana, ya, yang nyata, jelas dan tajam, ya, itu jangan mempersulit ya diri kita. Jadi ini adalah masih latihan gitu, supaya Bapak Ibu bisa membuat. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, identifikasi dan analisis masalah. Apa, mengapa, dan bagaimana. Ya, jadi proses pembelajaran kita ini apakah sudah bagus gitu ya, atau ada kendala-kendala gitu ya. Nah, mengapa terjadi kendala ini misalnya begitu? Kenapa anak-anak hasil belajarnya rendah? Nah, bagaimana pelaksanaan yang selama ini kita lakukan? Nah, dari situ nanti bisa muncul apa itu judul gitu ya. Jadi gitu. Jadi, nah, biasanya ciri-cirinya, jadi proses penyusunan judulnya itu ya ini seperti yang tadi saya contohkan ya. Penerapan metode Jigsaw pada pembelajaran PAI untuk meningkatkan hasil belajar misalnya gitu, untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan, jadi selalu untuk meningkatkan, jadi itu selalu ada kaitannya itu, karena untuk perbaikan kan gitu ya, gitu ya. Kemudian merumuskan tindakan, kira-kira tadi apa tindakannya, alternatif yang kita akan lakukan. Nah, seperti tindakannya tadi itu adalah menggunakan yang biasanya kita metode ceramah, kita mencoba metode Jigsaw. Nah, itu adalah tindakannya. Nah, ketika melaksanakan tindakan, pasti Bapak Ibu rencanakan ya, lakukan dan amati hasilnya. Gitu ya. Jadi data-datanya sambil mengajar, Bapak Ibu sambil mengamati. Nah, nanti kalau proposal ini Bapak Ibu buat, itu bisa Bapak Ibu gunakan di dalam mengajar selanjutnya ya. Kalau bisa sambil PPL gitu, atau ketika sebelum praktek PPL gitu. Karena nanti pasti pada tahap PPL itu ada tagihan untuk membuat laporan gitu ya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu mendapatkan data ya tentang rencana, melakukan dan mengamati hasil, nah baru Bapak Ibu melakukan analisis ya, tarik kesimpulan untuk tindakan berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, setelah kita melaksanakan ini, baru nanti tagihannya adalah Bapak Ibu melaporkan ya, jadi ada laporan kayak skripsi lah, jadi Bapak menyusun bab 4 ya, jadi laporannya itu di bab 4 dan bab 5 ya, baru begitu. Nah, itu yang Bapak Ibu nanti laporkan pada waktu PPL ya. Jadi karena PPL-nya ini adalah berbasis apa itu pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah masing-masing ya. Ya, ini sekedar cara-cara apa itu menyusun apa itu masalah gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita masalah itu dalam penelitian ya, itu kan adanya kesenjangan ya. Kalau secara definisi ya, masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan praktek. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menemukan masalah, nanti tinggal mencari solusinya, nah baru nanti bisa jadi judul. Gitu. Nah, kalau memiliki masalah dalam pembelajaran, prosesnya seperti ini kita ya. Jadi apa masalah yang kita hadapi, mengapa masalah tersebut terjadi, nah bagaimana cara memperbaikinya.
bagaimana cara melaksanakannya, bagaimana cara untuk melihat hasilnya, apakah cara tersebut efektif. Nah, seperti itu ya. Jadi dimulai dari permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Ini sekedar contoh saja, misalnya ini ya, ini contoh saya ambil ini. Misalnya judulnya peningkatan keterampilan menulis narasi melalui metode kerja kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia, misalnya begitu. Nah, bisa saja penerapan, saya balik ya dulu ini, misalnya penerapan metode kerja kelompok pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 6 SD misalnya itu dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi. Nah, bisa dibalik-balik begitu ya. Jadi ini dua model lah ya. Jadi begitu. Jadi kalau tadi penerapan metode jigsaw pada pembelajaran PAI untuk meningkatkan hasil belajar, bisa dirubah misalnya ya, peningkatan hasil belajar melalui metode jigsaw pada pembelajaran PAI di kelas 2 misalnya di sekolahnya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah ada gambaran kira-kira untuk membuat proposal seperti itu. Jadi tentunya ya. Nah, ini kalau pembelajaran IPA ini sekedar contoh-contoh saja. Jadi sekali lagi untuk menyusun judul, jadi sekarang mungkin Bapak Ibu berpikir judulnya apa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu berpikir judulnya apa yang apa itu yang akan Bapak Ibu rencanakan. Jadi, nah, untuk menentukan judul sekali lagi berangkat dari masalah yang Bapak Ibu hadapi. Nah, itu akan lebih bagus ya. Jadi sekali lagi masalah yang Bapak Ibu hadapi lah selama ini, nah itulah jadikan. Nah, syukur-syukur misalnya itu sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat ya, metode kalau kaitan dengan metode, tapi tergantung kepada permasalahan. Tidak mesti harus sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu buat, tapi berdasarkan permasalahan pembelajaran yang Bapak hadapi di kelas Bapak Ibu. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat untuk persiapan besok Bapak Ibu untuk melakukan apa itu penyusunan proposal PTK. Silakan, ada beberapa pertanyaan sebelum berpindah ke Bu Evi. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu, nanti saya kirim ada juga saya punya presentasi yang agak luas yang biasa digunakan PPG yang cukup banyak, tapi bisa saya kirim juga. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Waduh, kayaknya udah pada lapar ini ya. Silakan, monggo. Pak. Ya, Pak sebetulnya awam ya, kalau untuk pribadi saya, PTK ini hanya baca-baca aja karya-karya dari orang, tapi belum ada kemauan sejujurnya untuk melakukan PTK, dan juga tidak ada tuntutan khusus dari yayasan, jadinya tertidur lah kira-kira gitu. Nah, ini bagian daripada trigger aja dari PPK. Alhamdulillah kita ada kesempatan dan sewajibnya kita melakukan. Jadinya ada satu yang tadi belum dipahami, untuk siklus itu berarti sama dengan satu pertemuan, satu siklus itu, atau bagaimana Pak Senpun dan Ya, baik, terima kasih Pak Fauzi. Ya. Jadi memang ada mestinya ya PTK ini dibuat program juga oleh yayasan gitu ya. Kalau di lab school yang saya pimpin Pak Fauzi, itu guru-guru ketika ada kenaikan pangkat, gitu, memang kita latih dulu untuk PTK ini.
ketika ada kenaikan pangkat mereka, swasta juga nih Pak Fauzi ya. Nah, itu kami punya program, jadi mereka harus melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, itu supaya apa? Supaya guru-guru kami terbiasa. Karena apa? Kalau kita sering melakukan refleksi, ya kita akan pasti meningkat terus kualitas kita. Gitu. Jadi makanya nanti walaupun ini sebagai ilmu yang mungkin baru, kemudian atau mungkin yang belum mengetahui, nah setelah PPG nanti itu mohon ini menjadi kesadaran kita untuk menjadi profesional ya di bidang mengajar. Jadi ini bagian dari peningkatan profesionalitas kita. Nah, pertanyaan Pak Fauzi, siklus tadi ya, siklus tadi itu ketika Pak Fauzi tadi sudah akan menerapkan apa? Misalnya contoh yang biar tidak susah tadi, contoh yang saya sampaikan tadi ya. Misalnya Pak Fauzi akan menerapkan metode jigsaw ya untuk meningkatkan hasil belajar di kelas Pak Fauzi. Nah, setelah sudah dibuat proposal, nah sekarang perencanaannya sudah disiapkan ya, metodenya Pak Fauzi sudah menyiapkan di dalam RPP metode jigsaw itu bagaimana pelaksanaannya ya sudah. Nah, sekarang Pak Fauzi menerapkan di kelas ya. Nah, melaksanakan di kelas, sekaligus Pak Fauzi juga mengamati ya, misalnya gitu, sekaligus menganalisis, karena ini adalah kita sendiri, kecuali kalau Pak Fauzi minta bantuan teman, misalnya untuk supaya hasilnya lebih bagus gitu ya. Nah, setelah mengajar, baru Pak Fauzi melakukan refleksi ya, kira-kira proses pembelajarannya tadi, apakah sudah meningkatkan hasil belajar anak-anak, misalnya begitu. Ya, dari analisis, dari diskusi misalnya, atau kalau sendiri dari analisis yang Pak Fauzi temukan, tapi ternyata masih ada yang belum maksimal Pak Fauzi misalnya gitu ya. Bisa, ini yang biasanya hanya 10%, tapi sudah ada peningkatan. Misalnya ada 30% peningkatan. Ya. Tapi yang lainnya masih belum misalnya gitu. Nah, kenapa yang belum maksimal itu Pak Fauzi cari masalahnya di mana itu penerapan ini, apakah penerapannya belum lancar misalnya gitu ya, karena menggunakan metode jigsaw yang tidak pernah dilakukan misalnya gitu ya. Kemungkinan langkah-langkahnya saya mungkin tidak sistematis misalnya begitu ya, atau mungkin faktor pendukungnya mungkin dari aspek yang lain misalnya ada misalnya itu ya. Nah, Pak Fauzi temukan itu. Nah, maka ini sudah siklus pertama ya. Nah, nanti berdasarkan hasil refleksi sekarang, nah, catatan untuk RPP yang akan datang. Jadi untuk persiapan ngajar yang akan datang, ya. Walaupun materinya bisa berbeda, tapi kan metodenya yang tetap, gitu. Jadi tindakannya tetap, gitu, ya. Nah, begitu juga. Jadi langsung Pak Fauzi merencanakan lagi, melaksanakan lagi, melakukan refleksi lagi. Nah, sampai di situ itu sudah 2 siklus itu Pak Fauzi. Gitu. Ya. Kalau mau baik terus minggu ketiganya itu ada siklus yang ketiga. Nah, sampai nanti mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Nah, begitu Pak Fauzi. Jadi proses siklus pertama, siklus kedua dan seterusnya. Nah, mungkin sebagai pengalaman atau sebagai latihan ya mungkin maksimal 3 siklus lah gitu ya. Itu akan supaya dapat hasilnya. Kenapa? Ketika kita melakukan tindakan itu bisa saja hasilnya belum 100% gitu. Jadi targetnya kita bisa sampai kepada 100%. Oke, itu Pak Fauzi bisa dipahami? Bisa, ya. Bisa. Ya, Pak Hendrik, monggo. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak mengenai PTK, masalah untuk judul, apakah sesuai dengan elemen ataukah memang mata pelajaran PAI khusus PAI Pak? Contoh kayak saya kan elemennya kan akidah, rencana untuk membuat
penggunaan media video untuk meningkatkan pemahaman tentang nama-nama Asmaul Husna kayak gitu, Pak. Itu aja sih. Terima kasih, Pak. Ya, kalau ini mungkin bebas aja Pak Idri, jadi elemennya. Tapi kalau ingin konsisten, ya di elemen yang sudah ditentukan itu akan juga lebih baik. Tapi ini kan sebagai latihan, jadi tidak harus, kalau menurut saya tidak harus elemennya sama, boleh, ya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Pak. Ya. Udah pada makan siang semuanya nih? Belum, Pak. Belum. Kayaknya pada puasa. Ya, saya kira itu dari saya. Bu Evi, monggo kalau ada beberapa tambahan, ya. Saya juga harus nanti izin ya, jadi jam 1:45 saya ada kegiatan lain, mungkin bisa saya izin. Tapi kalau misalnya masih lanjut, ya monggo. Nanti saya pindahkan ya hostnya ke Bu Evi, misalnya begitu. Bu Evi sudah izin, Pak. Enggak, Pak? Oh, ada rapat. Ada rapat. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya. Oke. Ya. Bapak mohon izin Ya. di luar yang PTK. Saya mau nanya yang untuk kemarin LK8 Bapak. Yang sebenarnya itu seperti apa ya? LK8 itu tentang asesmen. Oh ya, asesmen ya. Itu ya, kalau asesmen memang itu ada 3 macam asesmen ya, 3 LK ya. Jadi sebetulnya kalau 38 itu kalau nggak salah tentang pengolahan ya, Bu Neneng ya. Iya, sampai jadi nilai rapot ya Pak ya. Jadi terkait dengan modul ajar sebetulnya tidak sampai pada LK8 sebetulnya ya. Jadi LK8 itu adalah digunakan ketika nanti di akhir istilahnya penilaian akhir kita ya. Jadi asesmen di semester akhir kita ketika ada kenaikan gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak ada relevan langsung dengan modul ajar gitu. Jadi makanya yang relevan itu adalah sebetulnya yang 67 ya. Jadi kalau saya sebetulnya kalau yang lebih relevan itu adalah yang terkait dengan KKTP yang kita buat gitu. Nah, ternyata KKTP yang dibuat memang formatnya agak kalau saya agak kurang cocok gitu ya kalau itu, karena kalau terkait dengan KKTP biasanya kan instrumen penilaian dalam modul ajar atau dulu itu kita RPP ya. Kalau kita mau membuat instrumen penilaian ya, ini yang kurtilas ya, itu patokannya harus dari indikator ya. Jadi kenapa secara terminologi indikator itu adalah di akhir ya ada beberapa definisi itu ya. Jadi indikator itu adalah tanda tercapainya KD gitu ya. Dan indikator itu adalah sebagai pertimbangan untuk penyusunan instrumen. Kenapa harus menjadi pertimbangan untuk menyusun instrumen? Karena yang kita ajarkan itu adalah untuk mencapai indikator itu. Kalau soal yang kita buat itu di luar indikator, berarti yang salah ketika anak-anak tidak bisa menjawab, berarti yang salah siapa? Kita sebagai guru ya, karena evaluasinya nggak cocok gitu. Nah begitu. Nah ternyata kemarin saya cek ya di LK6 ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Tapi begitu formatnya gitu ya. Saya ya udahlah, yang penting dari situ tidak tergambar asesmen yang mengacu kepada KKTP. Nah makanya Bapak Ibu yang saya koreksi yang di dalam modul ajar
usahakan KKT instrumen assessment yang Bapak Ibu itu harus mengacu dari KKTP Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat di modul ajar, ya. Jadi secara ilmu kita nggak boleh mengevaluasi sesuatu yang tidak kita ajarkan, gitu, ya. Secara teori nggak boleh, ya. Jadi evaluasinya harus untuk mencapai KKTP yang kita ajarkan. Jadi makanya instrumen assessment yang Bapak Ibu buat, atau mudahnya pertanyaan yang Bapak Ibu buat untuk mengukur keberhasilan mengajar Bapak Ibu di akhir proses pembelajaran itu adalah dasarnya dari KKTP, gitu. Jadi makanya kalau dasarnya dari tujuan, ya itu kan sangat umum ya Bapak Ibu, ya. Ya, jadi untuk lebih mudahnya adalah dari tujuan pembelajaran dijabarkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari kriteria tujuan pembelajaran itulah Bapak Ibu membuat assessment, ya. Jadi diperhatikan, ini penting. Jadi dalam ilmu evaluasi pembelajaran, ya, apa yang kita capai, ya, apa yang dicapai, atau yang paling mudah adalah apa yang kita tulis di modul ajar tentang KKTP, maka pertanyaan Bapak Ibu atau asesmen yang Bapak Ibu buat harus mengacu kepada KKTP. Jadi kalau KKTP-nya A, B, C, misalnya, ya, Bapak Ibu jangan bertanya G, H, I, ya. Nanti anaknya nggak bisa jawab, nanti sebetulnya yang salah adalah kita, karena itu tidak kita ajarkan, itu yang tidak dicapai oleh peserta didik. Nah, begitu ini, ya. Jadi memang yang LK8 itu ketika pengolahan nanti. Tapi kenapa diberikan? Ini dalam rangka untuk ya sebagai pengetahuan, ya. Nah, kalau kita fokus sebetulnya di modul ajar, ya. Nah, kalau dulu ya yang PPG dulu ya seperti itu sebetulnya. Jadi menyusun instrumen penilaian itu berangkat dari indikator yang sudah dibuat. Jadi formatnya itu KI, KD, indikator, kemudian instrumen penilaian. Nah, dengan format itu langsung tinggal memindahkan saja di modul ajar. Nah, makanya ketika kemarin Bapak Ibu membuat modul ajar, ya instrumennya harus berubah dari yang Bapak Ibu buat kalau tidak sesuai dengan KKTP. Nah, memang sedikit ya Bapak Ibu, dari modul ajar itu Bapak Ibu sebetulnya kita sepakat untuk mengikuti format yang kemarin, ya, yang 9B, ya. Nah, tapi terus terang dari Bapak Ibu banyak menggunakan yang mungkin yang ada di sekolah, yang macam-macam, gitu. Nah, sebetulnya saya mengajak dari nol itu supaya kita belajar dari nol, gitu, ya. Jadi supaya bertahap. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan modul ajar yang sudah ada di sekolah, jadi kita kurang belajar banyak, begitu, ya. Kecuali kalau sudah saya koreksi, baru di situ ada ketahuan di mana kesalahannya, ya. Tapi jadi tujuan saya begitu sebetulnya Bapak Ibu, ya. Jadi supaya sistematis kita ini untuk di perangkat pembelajaran. Nah, itu kira-kira, ya, Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Yang karena ini PTK ini harus dilakukan. Ya, ini juga PTK tidak diupload nanti pada UKIN, ya. Tetapi ini adalah pengalaman yang harus dilalui oleh Bapak Ibu. Harapannya itu Bapak Ibu lakukan. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan kualitas mengajarnya, makanya dengan kesadaran, jangan nunggu disuruh kepala sekolah, ya, jangan disuruh oleh yayasan kalau yang swasta, gitu, ya. Lakukan sendiri untuk kepentingan kita, gitu, ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi besok tugasnya Bapak Ibu, ya, yang untuk menyusun itu baru nanti kita mencoba mereview, ya. Jadi review berarti hari Rabu, ya. Iya. Hari Rabu, oke. Ya, baik. Nah, ini mungkin nggak tahu peer teaching-nya, mungkin nah nanti akan kita review. Jadi peer teaching biasanya kita mereview kembali
modul ajar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul fokus kepada format yang kemarin kita contohkan, itu sepertinya lebih enak gitu ya. Ada juga memang yang agak itu kegiatan inti ya sebetulnya ya. Jadi kegiatan itu ada yang sangat mendetail sekali. Ada hanya 4 pernyataan, 5 pernyataan gitu ya, singkat-singkat. Semuanya boleh gitu ya, tapi asal itu tergambarkan. Nah, catatan yang sering ada, ya seperti yang saya ingatkan, materi digital itu jangan lupa tidak digunakan dalam kegiatan itu. Termasuk kalau Bapak Ibu mengajak mengevaluasi, LKPD itu gunakan. Nah, kalau LKPD Bu Neneng itu relevan dengan modul ajar ya, sesuai ya, tetapi yang tidak sesuai dengan LK kemarin itu di LK 8 aja yang kurang tepat kalau menurut saya. Nah, saya sudah juga saya sudah menyampaikan kepada panitia gitu ya, tapi ya kalau itu jawabannya itu adalah tugas untuk nanti di sekolah. Nah, tapi dalam konteks modul aja, saya sudah menyarankan sebetulnya di LK 6-nya, di KKTT-nya, itu formatnya harus secara sistematis gitu, biar itu memudahkan. Oke, itu Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf saya tidak bisa sampai jam 2 ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti saya kirim aja ya presentasi, tapi silakan Bapak Ibu mencoba mencari contoh-contoh PTK ya untuk memudahkan ya. Jadi yang saya inginkan supaya menjadi inspirasi Bapak Ibu ya. Tapi jangan diambil apa adanya. Nanti kalau diupload apa adanya itu pasti nanti muncul pelagiarisme ya, itu muncul banyak ya. Jangan ya, jadi inspirasi aja Bapak membuat kalimat sendiri, tapi jangan banyak-banyak lah gitu ya. Ya jadi supaya yang penting itu Bapak Ibu judulnya pas gitu ya, teorinya pas ya, metode yang digunakan pas. Nah, nanti setelah proposal itu selesai kan besok kita review dulu. Nah, nanti kita akan berikan catatan nanti pelaksananya bagaimana ya, itu ya. Baik, itu saja Pak Rusmono ya, monggo. Mohon maaf Pak dosen, saya mau tanya aja tentang pembuatan video pembelajaran itu. Saya kurang paham diuploadnya kapan Pak? Mohon maaf. Ya, ini agak berbeda Pak Rusmono ya. Kalau dulu ketika saya membimbing perangkat pembelajaran itu sampai setelah RP ya, karena waktu menggunakan Kurtilas ya. Setelah RPP selesai, maka dari RPP itulah dibuat video pembelajarannya. Nah, gitu. Nah, tapi sekarang modelnya berbeda Pak Rusmono, karena saya tidak membimbing sampai Bapak Ibu menyusun video, gitu ya. Nah, nanti ada dosen yang lain mungkin begitu. Nah, yang penting begini, membuat video pembelajaran itu adalah menggunakan modul ajar yang Bapak Ibu buat, ya. Jangan menggunakan modul ajar yang lain, ya. Karena yang nanti untuk UKIN itu adalah modul ajar yang baik. Jadi nanti membuat 2 kan ya, video pembelajaran 2, modul ajar 2. Nah, nanti Bapak Ibu pilih mana kesalahan-kesalahan yang tidak banyak itu ya, itu pilih situ. Nah, video juga dipilih yang baik. Antara video dan modul ajar itu sama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memilih bahwa modul ajar yang menurut Bapak Ibu baik, setelah saya mendapatkan masukan dari saya, Bu Evi, dan mungkin nanti ada dosen sendiri, misalnya ya, oh mungkin Bu Neni ngambil yang baik itu modul ajar yang kedua, yang ikoma misalnya ya, maka modul video pembelajarannya adalah tentang ikoma, ya. Nah, itu yang nanti akan diupload untuk UKIN kalau sudah
sudah rapi semuanya, sudah baik, sudah mendapatkan masukan dari dosen dan guru kamu. Itu. Jadi karena pada waktu bikin itu yang diupload adalah portofolio, kemudian modul ajar dan video pembelajarannya. Nah, harus sama cocok. Jadi nanti Ya, makasih. ya, oke. Baik, Pak Ismail. Itu ya kira-kira Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Iya Pak, ya. Bapak Ibu. Oh iya, Bu Nur, kemarin yang modul ajar atau PTK apa atau PTK ya, ada catatan saya itu, ada catatan saya ya, jadi Iya, tolong Pak, iya, diperbaiki. Pak. Nah, Baik, ya, Pak. oke, baik, ya, makasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu hari Rabu ya. Silakan mengerjakan. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan japri saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.